Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, salam sehat, salam optimistis dan dirgahayu Republik Indonesia. Senang sekali saya Cesar Gunawan bisa kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Coffee Break. Dan pemirsa, sebelum saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan penting tentang gerakan konsumsi untuk mendorong produksi dan investasi buah Nusantara, ada informasi yang juga penting yang harus Anda ketahui bahwa hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang punya potensi untuk terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, bahkan ekonomi nasional. Tahun 2020, ekspor hortikultura Indonesia naik sebesar 37,75% dibanding tahun 2019. Dan pertumbuhan produksi buah Indonesia meningkat rata-rata 6,06%. Tapi ironisnya peningkatan itu tidak sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, untuk itu pula pemerintah menggelar rangkaian acara Gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021 ini. Untuk pula kita akan mengetahui lebih lanjut tentang acara ini, sudah hadir bersama saya secara langsung di hadapan saya, yaitu Ibu Yuli Sriwilanti, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Mas Salam Cesar. sehat. Salam sehat, Udah salam makan buah? merdeka. Salam merdeka. Pasti dong. Pasti. Dan terhubung Alhamdulillah. juga melalui aplikasi Zoom di sana ada Profesor Dr. Muhammad Firdaus, SPMSI, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Selamat pagi Prof. Firdaus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Cesar. Siap. Merdeka. Iya, Prof, sebentar nanti saya akan ke situ ya. Saya akan menyapa dan mengobrol dengan Prof. Firdaus. Sekarang untuk pertanyaan pertama saya akan menuju ke Ibu Yuli. Bu Yuli, benarkah daya konsumsi masyarakat Indonesia untuk buah-buahan itu menurun? Dan kenapa atau kok bisa? Betul, jadi kalau berdasarkan data selama 3 tahun terakhir ini ada penurunan konsumsi buah di tingkat nasional kita. Dari data yang dirilis di BPS di hasil Susenas 2020 kemarin itu tingkat konsumsi kita baru 88,56%. Nah, ini menurun sebanyak 1,4% dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan rekomendasi WHO memberikan rekomendasi angka kecukupan buah minimal adalah sebesar 150 gram per orang per hari. Sementara kita baru mencapai 88,56. Nah, artinya kita butuh effort yang besar untuk bagaimana meningkatkan tingkat konsumsi tersebut. Karena kalau secara persentase angka 88,56 gram per orang per hari ini baru sekitar 59%. Artinya kita masih jauh dari angka 150 gram yang direkomendasikan dan kita butuh melakukan gerakan untuk menggaungkan agar kesadaran masyarakat ini bisa meningkat untuk lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Nah, kalau kenapa itu bisa jadi memang banyak hal yang kita ini terkait daya beli masyarakat, kemudian juga preferensi terkait buah-buahan yang ada di Indonesia dan juga mungkin karena memang kita masih belum cukup kuat melakukan promosi-promosi tentang keunggulan dan manfaat baik dari buah Nusantara. Ya, promosi dan usaha besar Bu ya. Betul. Nah, sekarang saya akan menuju ke Prof. Firdaus. Prof, saat ini bagaimana sebenarnya perkembangan produksi buah Nusantara dari tahun ke tahun? Prof. Firdaus. Ya, Mas Cesar. Jadi sebetulnya produksi buah Nusantara atau buah Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tadi disampaikan pertumbuhannya sekitar 5-6%. Tetapi peningkatan produksi itu belum mampu mengejar apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Nah, pada saat yang bersamaan tentu saja dengan arus perdagangan global, buah-buahan dari luar negeri juga masuk ke dalam dan ini menjadi tantangan utama kita. Jadi karena buah ini kan sangat ditentukan permintaan atau konsumsinya 2 faktor. Jumlah penduduk kita terus meningkat, kemudian juga pendapatan yang meningkat itu menyebabkan kesadaran untuk mau mengkonsumsi makanan yang lebih sehat juga naik. Nah, ini harus dipenuhi sebetulnya tadi ya, meskipun proporsi impor itu 20% dari total buah yang dikonsumsi, artinya kita masih memenuhi sendiri dari dalam itu sekitar 80%, tetapi peningkatan produksi yang diiringi dengan kualitas dan standar yang lebih baik
ini yang belum mampu dicapai dengan baik begitu ya. Jadi kalau secara kuantitas sudah meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dari aspek kontinuitas dari bulan ke bulan ketersediaannya dan juga kualitas baik dari rasa, ukuran ya, warna juga Mas Cesar itu sangat penting bagi konsumen dalam memilih buah. Ini kelihatannya masih terus harus didorong. Iya, secara kuantitas sudah menunjukkan kenaikan. Nah, bagaimana daya saing buah lokal di pasar Indonesia melihat keberadaan buah-buah lokal yang ada di pasar buah di Indonesia? Prof. Firdaus. Ya, jadi ada dua fenomena yang mungkin kita masih belum terlalu aware ya atau terlalu sadar. Yang pertama sebetulnya edible portion atau jumlah yang bisa dikonsumsi dari buah-buahan tropis kita itu sebetulnya kecil ya untuk beberapa jenis buah. Mas Cesar mungkin tahu ya kalau makan durian itu kulitnya lebih banyak daripada isinya, manggis, rambutan dan sebagainya. Tetapi tentu tidak semua seperti itu ya. Nah yang kedua, untuk yang edible portionnya besar, mungkin Mas Cesar juga tahu ya kalau sekarang nih saya lagi di daerah yang lagi musim duku. Tahu duku ya, duku tuh enak banget gitu ya, pasti semua seneng. Tetapi dia 2-3 hari langsung rusak. Kemudian juga seperti pepaya yang berkulit tipis begitu ya, meskipun lumayan tahan tetapi juga sangat perishable. Jadi dua hal ini sangat menentukan daya saing dari buah-buahan kita. Nah, buah-buahan dari luar negeri yang masuk itu mempunyai sifat kebalikannya tadi. Edible portion atau jumlah bagian yang dikonsumsi itu relatif besar dan dia juga lebih tahan lama. Nah, kita tadi ya sedikit edible portionnya lebih kecil, kemudian juga lebih perishable atau mudah rusak. Inilah yang menjadi tantangan untuk ke depan yang harus kita perbaiki secara terus-menerus dan itu pasti kita bisa lakukan, Mas Cesar. Iya, menarik sekali ya. Ini baru pertama kali bertemu dengan Prof. Firdaus, tapi omongannya atau mungkin topik perbincangannya begitu menarik. Prof, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak ya. Pemirsa TV One di mana berada, kami akan segera kembali dengan topik pada pagi hari ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di sini di Coffee Break. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini dan kembali saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami ya bersama Ibu Sri Wilanti tentang gelar buah Nusantara ke-6 tahun 2021. Bu Sri, apa tema gelar buah Nusantara kali ini? Tema gelar buah Nusantara ke-6 tahun 2021 ini adalah gerakan konsumsi buah untuk peningkatan produksi dan investasi. Jadi ada 3 hal yang perlu kita akan angkat bahwa bagaimana peningkatan konsumsi, kemudian peningkatan produksi dan tentu saja diikuti dengan peningkatan investasi untuk pengembangan buah Nusantara. Nah, ini juga yang perlu diketahui oleh para pemirsa dan seluruh masyarakat ya. Apa saja rangkaian acara dalam gelar buah Nusantara ke-6 tahun 2021? Apalagi kalau misalkan berbicara tentang pandemi, mungkin ada gaya baru atau mungkin ada sebuah kebiasaan baru yang digelar tahun ini, Bu Sri. Ya, GBN 2021 ini dimulai pada tanggal 9 Agustus yang lalu, dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang intinya adalah beliau memberikan himbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Nah, salah satunya adalah buah di sini menjadi arahan Bapak Presiden untuk kita terus meningkatkan konsumsi karena tadi tingkat konsumsi buah di Indonesia masih cukup rendah. Nah, kemudian dari tanggal 9 itulah kita mulai dengan berbagai kegiatan yang luar biasa sekali. Kita rancang dengan melibatkan seluruh pihak, seluruh kementerian lembaga terkait, stakeholders dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dengan BUMN, perusahaan swasta, bahkan pelaku usaha sampai petani pun semuanya terlibat. Nah, kita mulai dengan setelah pembukaan kita lakukan pemberian paket buah kepada tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit. Waktu itu Bapak Menko berkenan untuk memberikan di Rumah Sakit Persahabatan. Dan juga ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kita kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan COVID ini dan memberikan peningkatan kesehatan buat masyarakat kita semuanya. Dan satu hal yang menarik, selain kepada tenaga kesehatan, kita juga memberikan paket buah kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, kita ingin memberikan contoh bagaimana
masyarakat bisa peduli, bisa saling berbagi, bisa gotong royong memberikan perhatian kepada masyarakat yang terpapar tanpa harus datang ke rumahnya. Oleh karenanya kita menggunakan bantuan dari ojek online. Nah, ini tentunya juga akan berdampak pada perekonomian karena memang ojek online ini sangat membantu kita semua untuk dapat mendistribusikan barang sampai di tempat kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian selain itu ada hal yang menarik adalah bahwa kami ingin mengangkat para petani, pelaku usaha buah juga bisa naik kelas. Sesuai arahan Bapak Jokowi bahwa diperlukan peningkatan teknologi, diperlukan cara-cara baru dalam hal pemasaran, bagaimana digital marketing bisa diajarkan oleh kita kepada para petani kita. Akhirnya kita lakukan onboarding pelaku usaha dan UMKM yang di bidang buah untuk bekerja sama dengan marketplace atau e-commerce yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah kemarin sudah ada 58 yang kita rekrut dari para petani kita di seluruh daerah untuk kemudian dilatih oleh marketplace dan bisa onboarding dan bisa melakukan promosi penjualan selama bulan Agustus ini dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat menjadi perhatian kami karena kami ingin mengenalkan berbagai macam cara pemasaran tidak hanya secara offline tetapi juga online yang saat ini sangat diminati dan meningkat terus-menerus dari sisi penjualan dan dari sisi preferensi para konsumen karena utamanya di masa pandemi Covid ini. Nah, satu hal lagi selain onboarding, kami juga melakukan promosi diskon bekerjasama dengan supermarket konvensional di beberapa kota yang mereka juga ini menjadi suatu terobosan pada saat pandemi Covid ini dan terutama di saat PPKM. Kita paham sekali bahwa para pelaku usaha ini mengalami dampak yang luar biasa. Mereka mengalami penurunan omsetnya sehingga pada saat kita lakukan gelar buah Nusantara ini mereka kembali bersemangat menampilkan berbagai macam buah yang itu sangat menarik para masyarakat untuk datang dan membeli. Juga di beberapa daerah atau lokasi strategis kami bekerja sama dengan BUMN yang menyediakan lokasi, contohnya di stasiun Gambir, di stasiun Bogor, di terminal Jajar, kemudian juga ada di kapal Merak untuk dari ke Bakahuni, kemudian juga di beberapa rest area di rest area 88 dan 260. Para pelaku usaha kita berikan kesempatan untuk bisa berjualan di wilayah tersebut dan alhamdulillah dari laporan teman-teman yang di lapangan mereka mendapatkan omset yang menarik. Dalam waktu 2 jam sudah dapat sekitar 1,5 juta pada 2 hari kemarin. Dan ini menjadi semangat yang baik buat teman-teman pelaku usaha untuk terus bisa melakukan promosi dan penjualan buah-buah memenuhi kebutuhan para masyarakat yang saat ini pun sedang masa pandemi Covid, mereka sudah mulai sadar akan pentingnya dan manfaat buah Nusantara. Wah, cara baru, gaya baru, adaptasi kehidupan yang baru. Nah, kali ini siapa Bu yang menjadi target dari acara ini atau rangkaian acara ini? Terlebih mengingat bahwa masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bu Yuli. Jadi sebetulnya GBN ini berbeda dengan tahun yang lalu. Di 2020 inilah kita ingin memberikan gerakan atau menggaungkan GBN ini secara nasional. Artinya seluruh wilayah bisa secara bersama melakukan gerakan yang diteladani dan sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden dan para menteri melakukan ajakan secara langsung melalui video-video yang disebarkan oleh media sosial baik dari Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Parekraf yang semuanya ini memberikan contoh kepada masyarakat dan pemerintah daerah, pelaku usaha BUMN dan swasta juga, dan akhirnya ini menginspirasi mereka melakukan gerakan yang sama. Di beberapa daerah pun mereka bergotong royong untuk memberikan paket bantuan kepada tenaga kesehatan kita dan juga para karyawan yang sedang terpapar COVID dan juga melakukan kampanye ajakan bagaimana pentingnya buah untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk meningkatkan konsumsi agar kita selalu sehat. Nah, artinya target ini meliputi semua elemen masyarakat, baik pemerintah,
akademisi, kemudian juga pemerintah daerah, pelaku usaha baik swasta maupun BUMN. Dan ini kita berharap bahwa ini akan terus berjalan dan gaungnya terus mengema di seluruh antero jagat raya Indonesia Nusantara ini. Ya, harus itu ya. Niat yang baik harus pula didukung dengan sepenuh hati dengan baik pula. Jangan kemana-mana, perbincangan kami akan segera berlanjut. Tetaplah bersama kami. Kita masih berlanjut di program Coffee Break, dan sekarang saatnya saya akan mengajak Anda berbincang dengan Profesor Muhammad Firdaus yang sudah kembali terhubung melalui aplikasi Zoom. Prof. Firdaus, untuk pertanyaan berikutnya ini dari sisi keilmuan, dari sisi bagaimana seorang akademisi yang melihat ilmu pemasaran dari gelar buah Nusantara. Dari pandangan Prof. Firdaus itu sendiri, bagaimana Prof? Baik, terima kasih Mas Cesar. Kalau kita dengarkan tadi ya, Bu Juli menjelaskan apa itu BBN. Nah, dari sisi ilmu marketing, ini kita bisa sampaikan sebagai suatu strategi above the line atau FPL ya. Jadi bagaimana secara masif kita mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah. Yang tadi disampaikan di awal, sudah 30 tahun loh data konsumsi buah kita itu tidak menunjukkan perubahan signifikan. Kita masih separuh yang direkomendasikan oleh FAO. Nah, Mas Cesar, di negara maju seperti UK atau US ya, itu ada program namanya 5 Days. Jadi TV-TV itu melakukan iklan-iklan layanan sosial untuk mengajak anak-anak kecil makan buah, makan sayur gitu ya. Program-program juga demikian. Nah, mudah-mudahan nanti TV One dan yang lainnya juga tentu akan bisa berkontribusi juga bagaimana kita mendorong dari sisi konsumsi ini supaya nanti bisa meningkat, dan ini sangat penting. Karena konsumsi buah ini terutama juga untuk stunting ya, karena salah satu makanan pendamping ASI yang paling baik itu Mas Cesar adalah buah, dan kita punya target bagaimana untuk meningkatkan status atau kinerja kesehatan masyarakat kita ke depan. Demikian Mas Cesar. Ya, terima kasih Prof. Firdaus. Nah, sekarang kembali ke Bu Yuli. Tadi sudah dikasih tahu atau mungkin sudah diinformasikan tentang bagaimana sih seorang akademisi melihat hal ini ya. Bu, apa arti tidak lanjut dari gelar buah Nusantara tahun ini, Bu Yuli? Oke, melihat dari animo dan antusiasme masyarakat selama gerakan konsumsi buah khususnya dalam gelar buah Nusantara 2021 ini, kami yakin bahwa ini akan terus berlanjut. Tindak lanjutnya banyak hal yang akan kita lakukan, utamanya memang terkait dua gerakan tadi yang kami sebutkan, bahwa yang pertama adalah gerakan konsumsi, peningkatan konsumsi, kemudian yang kedua adalah gerakan peningkatan produksi dan investasi buah Nusantara. Nah, ini tentunya akan melibatkan seluruh stakeholder, seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian juga pelaku usaha BUMN dan swasta, ini untuk terus bersama-sama melakukan sinergi, melakukan kolaborasi bagaimana kita mendorong pengembangan kawasan buah Nusantara yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Dan kami sudah melakukan beberapa mapping juga untuk program ini akan terus berlanjutan, tidak hanya di bulan Agustus ini, tetapi gaungnya terus-menerus, dan pelaku usaha atau utamanya petani inilah yang menjadi penerima manfaat utama. Mereka harus sejahtera, mereka harus bisa naik kelas, mereka harus bisa terus meningkatkan kapasitasnya, difasilitasi oleh pemerintah, kementerian dan lembaga lainnya. Ya, kembali ke Prof. Firdaus secara singkat, Prof. Apa kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah agar terjadi peningkatan agribisnis buah? Ya, bicara pertanian, termasuk hortikultura yang nilai ekonominya sebetulnya potensinya sangat tinggi. Tidak ada kata lain, kita harus membangun dari hulu sampai hilir, A sampai Z. Artinya apa? Bahwa kebijakan untuk membangun pertanian, hortikultura, ya, termasuk buah, tentu harus bersama-sama atau sinergi berbagai pihak, Mas Cesar. Kita kenal ada ABGC atau pentahelix ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian pelaku swasta, dan tentunya media, Mas Cesar ya. Dan tentunya bagian yang paling penting yaitu community atau petani dan masyarakat. Ini semuanya harus berkolaborasi, bersinergi sehingga sumber daya yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efisien untuk kemaslahatan kita. Dan kalau untuk buah tentunya konsumsi terus meningkat di masa yang mendatang, dan petani atau pelaku swasta lainnya bisa mendapatkan nilai ekonomi yang menjanjikan bagi mereka. Demikian Mas Cesar. Ya.
terima kasih Profesor Muhammad Firdaus atas obrolannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu ya, Prof. Sama-sama, Mas. Jangan lupa makan Sehat, buah pokoknya. merdeka, Mas. Baiklah. Ya, siap. Akses- Untuk kembali ke Ibu, Bu, apa yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat terkait dengan GBN ini? Kami dari Kemenko Perekonomian dan juga seluruh kementerian lembaga ingin mengajak kepada seluruh pihak, kepada seluruh masyarakat di Indonesia, mari kita utamakan mengkonsumsi produk buah lokal, buah Nusantara, buah unggulan kita sendiri untuk di setiap kesempatan. Di rapat-rapat kantor, di acara-acara nasional, di perhelatan ataupun di semua gerai-gerai yang menjual buah-buahan Nusantara, kami ingin ini menjadi gerakan yang bersama sehingga buah Nusantara betul-betul menjadi raja di negeri kita sendiri dan bisa meningkat daya saingnya. Dan yang tentu adalah kami ingin mengajak seluruh masyarakat kita tingkatkan konsumsi buah Nusantara untuk jaga imunitas tubuh. Ayo makan buah. Iya, terima kasih Ibu Sri Wiranti atas obrolan pagi hari ini ya. Semoga ini menjadi salah satu hal yang perlu juga kita dukung dengan niat baik. Terima kasih Bu, Terima sehat kasih selalu. banyak. Demikianlah pemirsa TV One, perbincangan kita pada pagi hari ini semoga bisa membawa manfaat dan tentunya membawa kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Cesar Gunawan, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa.